Lembah Mekah pada masa awal adalah wilayah tandus yang tidak memiliki sumber air dan tidak menjadi jalur pemukiman tetap. Secara geografis, ia dikelilingi perbukitan batu dan berada di jalur kafilah, tetapi bukan tempat yang layak untuk dihuni keluarga. Al-Quran menggambarkannya sebagai lembah yang tidak mempunyai tanaman. Di tempat inilah, atas perintah Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Siti Hajar dan putra mereka yang masih bayi, Nabi Ismail. Riwayat Sahih yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari menjelaskan bahwa beliau membawa keduanya dengan bekal yang sangat terbatas, kurma dan air secukupnya untuk beberapa waktu. Penempatan itu bukan keputusan pribadi Nabi Ibrahim, melainkan bagian dari perintah ilahi. Ketika Siti Hajar menyadari bahwa suaminya akan meninggalkan mereka di lembah yang sepi, ia memastikan bahwa tindakan tersebut merupakan perintah Allah. Setelah mengetahui hal itu, ia menerima dengan keyakinan penuh bahwa Allah tidak akan menelantarkan mereka. Peristiwa ini bukan sekedar kisah keluarga, tetapi menjadi fondasi sejarah Mekah. Nabi Ibrahim kemudian memanjatkan doa, sebagaimana disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 37, memohon agar sebagian keturunannya ditempatkan di dekat rumah Allah dan agar hati manusia cenderung kepada tempat itu. Doa tersebut menunjukkan bahwa lembah tandus itu memiliki peran penting dalam rencana besar Allah. Saat itu belum ada bangunan permanen yang berdiri kecuali fondasi tua yang kelak menjadi lokasi Ka'bah. Belum ada komunitas, belum ada pasar, dan belum ada sumber kehidupan. Yang ada hanyalah ketaatan terhadap perintah Allah dan keyakinan bahwa pertolongannya akan datang. Dari titik inilah sejarah sumur Zam-Zam bermula, bukan dari munculnya air terlebih dahulu, tetapi dari perintah, kesabaran, dan tawakal yang mendahuluinya. Beberapa waktu setelah Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di lembah Mekah, bekal yang ditinggalkan semakin berkurang hingga akhirnya habis. Persediaan air tidak lagi tersisa, sementara Nabi Ismail yang masih bayi mulai menangis karena kehausan. Dalam kondisi geografis yang gersang dan tanpa sumber air, keadaan itu menjadi ujian yang nyata. Riwayat Sahih dalam Sahih Bukhari menjelaskan bahwa Siti Hajar tidak tinggal diam. Ia berusaha mencari kemungkinan adanya air atau orang yang dapat memberi pertolongan. Ia mendaki Bukit Safa untuk melihat ke sekeliling lembah, berharap menemukan tanda kehidupan. Tidak melihat apapun, ia turun dan berlari menuju Bukit Marwah. Perjalanan antara Safa dan Marwah itu dilakukan sebanyak 7 kali. Usaha tersebut kemudian menjadi bagian dari syariat sa'i dalam ibadah haji dan umroh. Pada putaran terakhir, ketika kembali mendekati tempat Nabi Ismail berada, terjadi peristiwa yang mengubah sejarah lembah itu. Dalam riwayat disebutkan bahwa malaikat Jibril memukul tanah di dekat kaki Nabi Ismail. Dalam riwayat lain disebutkan dengan tumitnya hingga memancar air dari tanah. Air itu keluar dari lokasi yang sebelumnya tidak menunjukkan tanda-tanda adanya sumber bawah tanah. Siti Hajar segera mendekat dan berusaha menahan air agar tidak menyebar dengan membuat cekungan di sekelilingnya. Ia mengumpulkan air itu sambil berkata Zam-Zam, yang dalam penjelasan ulama bermakna berkumpul atau tertahan. Dari ungkapan itulah nama Zam-Zam dikenal. Air tersebut tidak berhenti setelah muncul pertama kali. Ia terus mengalir dan menjadi sumber kehidupan permanen di lembah Mekah. Dalam riwayat Nabi Muhammad disebutkan bahwa Zam-Zam adalah air yang penuh keberkahan dan sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Munculnya Zam-Zam bukan hanya menyelamatkan kehidupan Nabi Ismail dan ibunya, tetapi juga menjadi titik awal terbentuknya permukiman. Sumber air di wilayah gurun memiliki nilai strategis tinggi, dan keberadaannya segera menarik perhatian kabilah-kabilah yang melintas. Pada fase ini menandai perubahan mendasar. Lembah yang sebelumnya tidak berpenghuni kini memiliki sumber kehidupan tetap. Dari air yang memancar itulah sejarah Mekah berkembang. Keberadaan air Zam-Zam mengubah posisi lembah Mekah secara signifikan. Dalam konteks Jazirah Arab, sumber air permanen di wilayah gurun memiliki arti strategis. Ia bukan hanya menopang kehidupan, tetapi juga menjadi pusat berkumpulnya manusia. Tidak lama setelah Zam-Zam muncul, kabilah-kabilah yang melintas mulai mengetahui adanya sumber air di lembah tersebut. Riwayat Sahih menyebutkan bahwa kabilah Jurhum yang berasal dari wilayah selatan Jazirah melihat burung-burung berputar di atas lembah. Dalam tradisi Arab, pergerakan burung sering menjadi penanda adanya air. Mereka kemudian mengutus seseorang untuk memastikan, dan ketika diketahui benar terdapat sumber air, mereka meminta izin kepada Siti Hajar untuk menetap di sekitar sumur. Siti Hajar mengizinkan mereka tinggal dengan satu ketentuan, hak kepemilikan atas air tetap berada pada dirinya dan putranya, Nabi Ismail. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa sejak awal, Zam-Zam bukan sekedar sumber air umum, tetapi memiliki kedudukan khusus yang dijaga. Dengan menetapnya kabilah Jurhum, lembah Mekah mulai berubah dari wilayah kosong menjadi komunitas kecil. Aktivitas sosial dan ekonomi mulai terbentuk. Kafilah yang melintas kini memiliki tempat singgah yang aman. Seiring waktu, Nabi Ismail tumbuh besar di tengah lingkungan Arab tersebut, mempelajari bahasa dan adat mereka, hingga akhirnya menikah dari kalangan Jurhum. Perkembangan ini menandai fase baru dalam sejarah Mekah. Zam-Zam tidak hanya menyelamatkan satu keluarga, tetapi menjadi fondasi lahirnya masyarakat. Dari komunitas kecil di sekitar sumur itulah, kelak berkembang kota yang memiliki posisi penting dalam sejarah keagamaan dan perdagangan Arab.
Ini menunjukkan bahwa air Zam-Zam menjadi titik awal transformasi lembah Mekah menjadi wilayah berpenghuni, membuka jalan bagi peristiwa besar berikutnya dalam sejarahnya. Setelah beberapa waktu menetap bersama kabilah Jurhum, Nabi Ismail tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan dikenal di tengah masyarakat Mekah. Pada fase inilah Nabi Ibrahim kembali datang ke lembah tersebut. Kunjungan itu bukan sekadar pertemuan ayah dan anak, tetapi membawa misi besar yang telah lama didoakan. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan fondasi Baitullah bersama Nabi Ismail. Fondasi itu telah ada sebelumnya, namun belum berdiri sebagai bangunan sempurna. Pembangunan kembali rumah ibadah tersebut dilakukan di lokasi yang kini dikenal sebagai Ka'bah. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 127 menyebutkan bahwa keduanya meninggikan dasar-dasar rumah itu seraya berdoa agar amal mereka diterima. Pembangunan Ka'bah mengubah posisi Mekah secara spiritual. Jika sebelumnya Zam-Zam menjadikan lembah itu layak dihuni, maka berdirinya Ka'bah menjadikannya pusat ibadah. Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan untuk menyeru manusia agar datang berhaji. Seruan itu menjadi awal hubungan Mekah dengan umat manusia secara luas. Dalam konteks ini, Zam-Zam memiliki peran penting. Sumur air tersebut menjadi penopang bagi para pendatang yang datang beribadah. Di wilayah gurun, keberadaan air menentukan keberlangsungan aktivitas manusia. Dengan adanya Zam-Zam, Mekah mampu menerima tamu dari berbagai kabilah tanpa kehilangan sumber kehidupan. Sejak saat itu, Zam-Zam tidak lagi sekadar sumber air keluarga Nabi Ismail, melainkan bagian dari kompleks suci yang terhubung dengan Ka'bah. Ia menjadi unsur pendukung ibadah yang dilakukan di sekitar Baitullah. Kedudukannya semakin kuat seiring bertambahnya jumlah manusia yang datang ke Mekah. Fase ini menegaskan bahwa sejarah Zam-Zam tidak dapat dipisahkan dari sejarah Ka'bah. Keduanya berkembang bersamaan, satu sebagai pusat ibadah, satu sebagai sumber kehidupan. Kombinasi inilah yang menjadikan Mekah memiliki posisi unik di Jazirah Arab. Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan di Mekah mengalami perubahan. Kabilah Jurhum yang sebelumnya diberi izin menetap oleh Siti Hajar, akhirnya memegang kendali atas wilayah tersebut. Dalam periode tertentu, mereka menjaga kedudukan Mekah dan Ka'bah. Namun dalam riwayat-riwayat sejarah disebutkan bahwa pada masa berikutnya terjadi penyimpangan dan konflik antar kabilah. Kabilah Jurhum dituduh melakukan tindakan zolim, termasuk mengambil harta orang-orang yang datang berziarah ke Ka'bah. Situasi ini memicu ketegangan dengan kabilah lain, khususnya Khuza'ah. Perselisihan itu berujung pada terusirnya Jurhum dari Mekah. Sebelum meninggalkan kota, sebagian riwayat menyebutkan bahwa pemimpin Jurhum menimbun sumur Zam-Zam dan menghilangkan tanda-tandanya. Tindakan ini dilakukan agar sumber air tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang menguasai Mekah setelah mereka pergi. Selain menutup sumur, disebutkan pula bahwa beberapa benda berharga yang berkaitan dengan Ka'bah ikut dikuburkan. Sejak saat itu, lokasi Zam-Zam tidak lagi diketahui secara pasti. Meskipun masyarakat Mekah tetap tinggal di sekitar Ka'bah, sumber air utama tersebut tidak tampak di permukaan. Peristiwa ini menandai fase panjang di mana Zam-Zam tidak lagi terlihat dan seolah hilang dari sejarah aktif Mekah. Hilangnya Zam-Zam menunjukkan bahwa perjalanan sejarahnya tidak selalu berada dalam kondisi stabil. Sumber air yang pernah menjadi pusat kehidupan itu sempat tertutup dan tidak dimanfaatkan secara terbuka. Namun riwayat tidak berhenti di sini. Pada generasi berikutnya akan muncul kembali peristiwa yang mengembalikan Zam-Zam ke permukaan dan menguatkan kembali kedudukannya di Mekah. Setelah sekian lama tertimbun dan tidak diketahui lokasinya, sumur Zam-Zam kembali muncul dalam sejarah pada masa Abdul Muthalib, pemuka Bani Hashim dan kakek dari Nabi Muhammad. Peristiwa ini terjadi beberapa dekade sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Riwayat-riwayat yang dinilai hasan dan disebut dalam kitab-kitab sirah menjelaskan bahwa Abdul Muthalib beberapa kali bermimpi diperintahkan untuk menggali di suatu lokasi tertentu. Dalam mimpinya disebutkan kata-kata seperti Taibah dan Baroh, hingga akhirnya dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah Zam-Zam. Ia juga diberi petunjuk lokasi di antara dua berhala besar Quraisy saat itu. Dengan tekad kuat, Abdul Muthalib mulai menggali di area yang ditunjukkan, meskipun menghadapi penentangan dari sebagian tokoh Quraisy. Pada awalnya, ia hanya ditemani oleh satu putranya, Al-Haris. Penolakan muncul karena masyarakat Quraisy menganggap sumur tersebut akan menjadi sumber kehormatan dan kekuasaan bagi penggalinya. Proses penggalian itu akhirnya membuahkan hasil. Air kembali memancar dari lokasi yang lama tertutup. Selain itu, ditemukan pula beberapa benda yang diyakini sebagai peninggalan lama dari masa sebelum penimbunan. Dengan munculnya kembali air tersebut, posisi Abdul Muthalib di tengah Quraisy semakin kuat. Peristiwa ini bukan sekedar penggalian fisik, tetapi mengembalikan simbol penting sejarah Mekah. Zam-Zam kembali menjadi sumber utama air di sekitar Ka'bah dan kembali terhubung dengan tradisi pelayanan terhadap jamaah yang datang berziarah. Sejak saat itu, pengelolaan Zam-Zam berada dalam tanggung jawab keluarga Abdul Muthalib.
Tugas menyediakan air bagi para peziarah menjadi bagian dari kehormatan Bani Hashim, sebuah peran yang kelak berlanjut hingga masa Nabi Muhammad. Dengan kembalinya Zam-Zam ke permukaan, sejarahnya memasuki fase baru yang langsung bersinggungan dengan periode kenabian. Ketika Nabi Muhammad diutus sebagai rasul, sumur Zam-Zam telah kembali berfungsi sebagai sumber air utama di sekitar Ka'bah. Tradisi menyediakan air bagi para peziarah, yang dikenal dengan sikoyah, tetap menjadi bagian dari kehormatan Bani Hashim. Dalam sejumlah hadis sahih, Nabi Muhammad menyebut keutamaan Zam-Zam. Di antaranya riwayat yang menyatakan bahwa Zam-Zam adalah air yang diberkahi dan sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Riwayat lain menyebutkan bahwa ia merupakan makanan yang mengenyangkan. Pernyataan-pernyataan tersebut memperkuat kedudukan Zam-Zam, bukan hanya sebagai sumber air fisik, tetapi juga memiliki nilai spiritual dalam ajaran Islam. Pada masa Nabi, pengelolaan Zam-Zam masih bersifat sederhana. Air diambil langsung dari sumur dan dibagikan kepada jamaah. Setelah Islam berkembang dan wilayah kekuasaan meluas, perhatian terhadap fasilitas di sekitar Ka'bah semakin meningkat. Perbaikan dan perluasan area sekitar sumur dilakukan pada masa para khalifah. Memasuki era modern, terutama setelah berdirinya pemerintahan di Arab Saudi, pengelolaan Zam-Zam mengalami perubahan besar. Infrastruktur dibangun untuk menjaga kebersihan, kualitas, dan distribusi air. Sistem pompa modern digunakan untuk mengalirkan air tanpa mengganggu sumber aslinya. Area sumur kini berada di bagian bawah kompleks Masjidil Haram dan tidak lagi terbuka seperti dahulu. Air Zam-Zam didistribusikan melalui keran-keran khusus di dalam Masjidil Haram serta dikemas secara resmi untuk dibagikan kepada jamaah haji dan umroh. Proses pengujian kualitas dilakukan secara berkala untuk memastikan kelayakan konsumsi. Dengan teknologi modern, jutaan liter air dapat disalurkan setiap hari tanpa menghentikan aliran alami sumur tersebut. Meski cara pengelolaannya berubah mengikuti perkembangan zaman, hakikat Zam-Zam tetap sama. Ia adalah sumber air yang pertama kali muncul sebagai jawaban atas ujian di lembah Tandus, lalu menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Mekah dan ibadah umat Islam. Dari perintah kepada Nabi Ibrahim, perjuangan Siti Hajar, hingga pengelolaan modern saat ini, Zam-Zam menunjukkan kesinambungan sejarah yang panjang, lebih dari sekedar sumur, tetapi simbol tawakal, pertolongan, dan keberkahan yang terus dirasakan hingga hari ini.